Lost you lost. Sebagai bolone gundul langsung metu mawon. Ayo, jancer, jancer. Wah, sudah. Ya enak ya. Op. Lagu.
instalasi tenaga listrik 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitrias Nur Saputra dari Sekolah SMK Negeri 7 nomor absen 25 kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Bransyah dari SMK Negeri 7 Surabaya, kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik nomor absen 12. Alat dan bahan: 1. 2 baterai input lampu maksimum gunakan baterai baru. 2 kabel dengan panjang 1 meter potong dengan 15 cm, 30 cm, dan 15 cm. 3 lampu 5 volt. 4 elektroda dalam bentuk 2 karbon baterai bekas. 5 selotip hitam. Selotip dong. Ini lampu hotel, lampu kuning. Kuning kan? PPT iya. Ini kuning dong, putih gitu. Oh mendon bang, Ini kuning gitu. Oh ini kamera gue. paling ini bang. Anyar lagi bang. Anyar.
enakmu. Itu aja. Enak merokokannya bawa. Ambilmu Sa. Tour. Tujuan. Yang dikira nama Ini mana sih? Sekarang waktunya pakai armor. Oh, begini ya. Oh, tambah tips sih goblok. Gini. Asih. Ini nggak begitu juga. With lock and Oh, kalau dewe ya, Bu, ya? frontal. 100 sih. Wis, saya akeh. Tutup keke. Ini tanganmu. Wis ndang, duduk Ini bukti ya. Ini air garam. Burice, iki murup ya. Cuk.
Loh, sing iku lho, pukul tuh ke sing dipenting. Kutu. Wis tes tega ya. Wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu larutan. Jadi teman-teman, larutan itu merupakan campuran dari dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa atau disebut dengan homogen, di mana sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Jadi secara sederhana kita bisa menyebut larutan itu sebagai campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara rata atau sempurna. Nah, itu disebut dengan homogen, ya. Nah, contohnya ketika saya punya air putih kemudian saya tambah dengan gula pasir, di mana gula pasir ini saya masukkan ke dalam air sampai dengan larut sempurna, maka hasil dari pencampuran air dan gula ini kita sebut dengan larutan gula. Ya, oke. Kemudian larutan itu terdiri dari dua komponen, teman-teman, yaitu komponen zat terlarut dan satu lagi berarti zat pelarut. Zat terlarut ini biasa juga disebut dengan solut, sementara zat pelarut ini biasa juga disebut dengan solvent. Nah, teman-teman, biasanya jumlah zat pelarut ini lebih banyak atau merupakan yang terbanyak di antara zat-zat lain. Ya, jadi disebut pelarut jika jumlahnya itu lebih banyak atau paling banyak, ya. Nah, kalau tadi di depan kita sudah membahas contoh larutan gula, tadi kan ada air kemudian dimasukkan gula, maka zat pelarutnya di dalam larutan gula itu tadi adalah air, sementara zat terlarutnya adalah gula, ya. Oke, kemudian teman-teman harus ingat bahwa larutan itu tidak terbatas pada sistem cairan saja, melainkan ada juga padatan dan ada juga yang gas. Sehingga kita bisa menulis bahwa larutan itu jenisnya ada tiga. Ada yang berwujud cairan, ada larutan yang berwujud padatan, dan ada juga larutan dari gas. Nah, namun secara umum kalau di kimia itu kalau kita katakan larutan itu biasanya secara umum adalah yang wujudnya cairan, ya. Jadi kalau ada istilah larutan itu secara umum yang wujudnya cairan. Sementara kalau yang wujudnya padatan dan gas itu biasa disebut dengan larutan padat atau larutan gas. Jadi kalau hanya larutan saja itu berarti adalah wujudnya cairan. Nah, contohnya apa? Kalau yang cairan contohnya tadi ya larutan gula, kemudian alkohol, misalkan 10 mili alkohol dalam 1 liter air itu kita sebut dengan larutan alkohol. Kemudian contoh yang larutan padat itu contohnya ada kuningan, teman-teman. Di mana kuningan itu merupakan campuran yang homogen antara tembaga dan seng. Ya, boleh kita tuliskan. Larutan padatan itu tadi campuran antara tembaga dengan seng yang tercampur sempurna, itu disebut larutan padat. Kemudian ada juga larutan gas. Nah, sebenarnya udara di atmosfer ini merupakan larutan gas, teman-teman, di mana ada gas oksigen, gas karbon dioksida yang tercampur secara homogen di udara kita di atmosfer, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian yang akan kita pelajari di bab kali ini adalah larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi nanti larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini ada dua, teman-teman. Ada elektrolit dan ada non-elektrolit. Nah, ditentukannya itu melalui percobaan.
Nah, percobaannya seperti apa? Percobaannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah larutan ya. Yang ini yang bening di gelas kimia ini adalah larutan, suatu larutan gitu ya. Nah, kalau larutan ini nantinya bisa menghantarkan listrik, maka dia akan mampu menyalakan lampu. Jadi ini ada suatu larutan, kemudian dihubungkan dengan kabel, lalu dihubungkan dengan ini lampu ya teman-teman, dihubungkan dengan lampu. Nah, kalau larutan itu bisa menyalakan lampu, artinya berarti kan larutan tersebut bisa menghantarkan listrik. Sementara ada juga jenis larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Nah, percobaannya kalau skemanya itu bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi ini ada yang namanya larutan uji. Jadi ini larutannya. Kemudian ada anoda. Anoda ini adalah kutub positif ya. Jadi anoda ini terbuat dari karbon bisa ya. Anoda dan katoda ini bisa juga disebut sebagai elektroda. Kalau anoda ini kutub positif, sementara katoda itu kutub negatif ya. Jadi tadi larutan dihubungkan dengan elektroda, kemudian ini dihubungkan dengan kabel gitu ya. Lalu ada di sini lampu sebagai indikator apakah larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak. Jika larutan bisa menghantarkan listrik, maka lampunya akan menyala. Jika larutan tidak menghantarkan listrik, maka begitu juga lampu juga tidak akan menyala. Nah, ada percobaan lain untuk menentukan gejala daya hantar listrik dari larutan, yaitu dengan mengamati gelembung yang terjadi di elektroda. Jadi kalau di elektroda ini ada gelembung, maka larutan itu bisa menghantarkan listrik karena terjadi aliran listrik. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik, kita sebut dengan larutan elektrolit. Lalu yang kedua adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik, kita sebut dengan larutan non elektrolit ya. Jadi kalau larutan elektrolit ini tadi pengertiannya adalah bisa atau dapat menghantarkan listrik ya. Sementara yang larutan non elektrolit ini tadi tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, teman-teman, larutan elektrolit ini masih bisa kita bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, larutan elektrolit kuat itu tadi cirinya adalah dia bisa menyalakan lampu dan lampunya menyala terang. Ciri yang kedua, di elektroda itu terdapat gelembung-gelembung yang banyak. Itu kalau elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit lemah cirinya adalah lampu yang tadinya tidak menyala itu bisa menyala tetapi nyalanya redup. Ciri yang kedua untuk larutan elektrolit lemah yaitu di elektroda itu timbul gelembung namun jumlahnya sedikit, tidak sebanyak yang elektrolit kuat tadi. Apa saja sih yang termasuk larutan elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu ada 3 senyawa yang bersifat elektrolit kuat, yaitu asam kuat, kemudian ada basa kuat, satu lagi adalah garam. Kemudian elektrolit lemah itu adalah asam lemah. Kemudian ada juga basa lemah. Lalu juga bisa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau yang elektrolit kuat tadi garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Oke, kita ke contohnya supaya lebih mudah. Jadi kalau asam kuat itu contohnya ada beberapa yang termasuk asam kuat yaitu HCl atau asam klorida.
Kemudian ada HNO3 asam nitrat. Kemudian ada H2SO4 yaitu asam sulfat. Nah, H2SO4 ini adalah komponen atau larutan yang ada di aki, teman-teman. Jadi sifatnya adalah asam kuat sehingga dia bersifat elektrolit kuat. Kemudian elektrolit kuat selanjutnya adalah basa kuat. Contohnya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Lalu ada juga contoh lain adalah BaOH 2 kali. Kemudian garam yang dari asam kuat dan basa kuat contohnya adalah NaCl, garam dapur ya. Dia termasuk senyawa ion. Sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, kemudian kita ke elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit lemah yang pertama adalah asam lemah. Asam lemah ini contohnya adalah HF. Kemudian ada juga CH3COOH. Ini bisa juga disebut dengan asam asetat atau asam cuka. Ya. Kemudian NO2 teman-teman, HNO2 atau asam nitrit. Kemudian contoh dari basa lemah adalah amonia atau NH3, NH4OH gitu ya. Kemudian untuk contoh garam yang sifatnya adalah elektrolit lemah, contohnya adalah NH4F. Ya, dan untuk yang larutan non elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik itu contohnya adalah senyawa-senyawa yang molekuler, teman-teman. Apa saja contohnya? Ada urea. Ya, ada urea. Ini urea itu rumusnya adalah CONH2 2 kali. Kemudian selain urea ada juga glukosa, di mana rumus dari glukosa itu adalah C6H12O6. Kemudian ada lagi contohnya adalah gula, atau ini yang termasuk disakarida. Contohnya adalah C12H22O11. Jadi ini yang merupakan contoh-contoh dari masing-masing dari larutan elektrolit, kemudian dari juga non elektrolit juga. Kemudian itu mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik sementara ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini dijelaskan oleh Arrhenius pada tahun 1887 di mana dia mengemukakan bahwa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ya, jadi kalau kita contohkan elektrolit kuat tadi contohnya misalkan saja contohnya adalah NaCl ya, garam ya, NaCl. Ini menurut Arrhenius di dalam larutan NaCl ini ada ion-ion yang bergerak bebas. Ion apa saja? Yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Artinya di dalam larutan garam ya dalam hal ini, di dalam larutan NaCl, maka di dalamnya itu terdapat Na+ dan Cl-nya. Ya, jadi Na+ ini terurai menjadi Na+ dan Cl-, gitu ya teman-teman. Nah, ini kemudian mengapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena adanya ion-ion ini, teman-teman. Ion-ion yang bergerak bebas. Ya, jadi ada Na+ dan Cl- yang bergerak bebas. Nah, sementara kalau elektrolit lemah contohnya adalah tadi ya CH3COOH. Ini juga dia begitu bisa terurai menjadi ion-ionnya yaitu CH3COO- dan H+. Jadi di dalam larutan CH3COOH itu ada ion CH3COO- dan ion H+ itu yang bergerak bebas sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Nah, nanti akan ketemu mengapa kalau NaCl dalam hal ini elektrolit kuat dia bisa menyalakan lampunya terang, sementara kalau CH3COOH dia elektrolit lemah itu lampunya nyalanya redup. Nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Nah, kemudian kita ke yang non elektrolit. Jadi kalau non elektrolit mengapa dia tidak bisa menghantarkan listrik? Itu karena senyawa non elektrolit ini, jadi senyawa yang dilarutkan ke dalam larutan, misalkan di sini contohnya adalah C12H22O11. Ini dia tidak bisa terionisasi, teman-teman. Dia tidak bisa terurai.
Sehingga karena dia tidak bisa terurai menjadi ion, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita amati gambarnya dari yang elektrolit kuat ini ya. Ini ada mula-mula ada padatan NaCl di sini, kemudian setelah dia dilarutkan dalam air, dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Begitu juga dengan CH3COOH. Awalnya dia kan begini ya, bergabung gitu jadi satu CH3COOH. Lalu kemudian dia terurai menjadi H+ ini dan CH3COO-. Karena ada ion-ion maka dia bisa menghantarkan listrik. Nah, sementara yang C12H22O11 ini mulanya padatan seperti ini, kemudian dilarutkan ke dalam air, tetap dalam molekul C12H22O11. Jadi dia tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Oke, jadi itulah sebabnya mengapa ada larutan elektrolit dan juga ada larutan non-elektrolit. Nah, kemudian kita akan membahas mengapa yang elektrolit kuat ini tadi dia bisa menyalakan lampunya terang, sementara yang elektrolit lemah dia tidak bisa menyalakan lampu dengan terang. Jadi dia hanya bisa menyalakan lampu tapi redup. Ini karena adanya yang kita sebut dengan derajat ionisasi yang akan kita pelajari di bagian ini. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat ionisasi? Jadi derajat ionisasi itu merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat mula-mula. Simbol dari derajat ionisasi itu adalah alfa, teman-teman, ya. Hingga kita bisa rumuskan alfa sebagai jumlah zat yang terionisasi per ya, atau dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, ini biasanya nanti dalam mol ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke masalah yang tadi. Mengapa larutan elektrolit kuat bisa menyalakan lampunya secara terang, kemudian elektrolit lemah bisa menyalakan lampunya tapi hanya redup. Nah, ini berkaitan dengan derajat ionisasi, di mana kalau larutan elektrolit kuat ya, jadi yang punya derajat ionisasi itu larutan elektrolit, teman-teman. Jadi kalau larutan elektrolit kuat itu dia terurai sempurna. Artinya kalau dia terurai sempurna maka alfanya itu sama dengan 1. Semua terionisasi. Jadi sudah tidak ada lagi NaCl-nya. Semua menjadi Na+ dan Cl-. Sehingga karena semua terionisasi maka kekuatannya lebih besar gitu loh dibandingkan dengan yang elektrolit lemah tadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk derajat ionisasi larutan elektrolit lemah, maka ini nilainya adalah alfanya itu kurang dari 1, atau bisa kita tulis dengan 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Jadi larutan elektrolit lemah itu tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga alfanya nilainya kurang dari 1. Nah, akibat dia tidak terionisasi sempurna, makanya hanya bisa menyalakan lampu dengan redup. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi alasan mengapa ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah adalah karena nilai derajat ionisasinya. Kalau elektrolit kuat derajat ionisasinya 1, sementara elektrolit lemah derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, kemudian kita ke contoh soal supaya kita lebih mantap lagi ya. Jadi untuk soal ini ada sebuah tabel yang di sana ada larutan 1 sampai 5. Kemudian ini diidentifikasi nyala lampunya. Ternyata nomor 1 dan 2 itu nyala. Nyala ini maksudnya mungkin terang ya, karena di sini ada redup juga. Kemudian nomor 3 dan 4 ini mati lampunya. Kemudian yang nomor 5 ini lampunya menyala redup. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit kuat adalah nomor. Larutan elektrolit kuat berarti tadi ya bisa menyalakan lampu dengan nyala yang terang. Berarti kan yang ini ya. Berarti 1 dan 2. Jawabannya adalah D. Oke, kemudian nomor 2. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit lemah adalah nomor titik-titik. Elektrolit lemah berarti yang nyalanya redup ya, berarti ini. Nomor 5. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, akhirnya sampai di sini. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya.
Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Atau pernahkah teman-teman mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan menggunakan cara menyetrum? Pelarangan ini dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara setrum dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum, di sekitar alat setrum tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan keselamatan nelayan? Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman akan memahami dua fenomena tersebut dan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan larutan, mari kita review dahulu tentang konsep larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zatnya menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya adalah larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan air dan gula, larutan garam dari campuran air dan garam, dan larutan sirup yang dibuat dengan mencampurkan air dan sirup. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutannya. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Berikutnya, selain dilihat dari jumlahnya, pelarut dan zat terlarut dapat dibedakan dari struktur zatnya setelah bercampur, di mana untuk pelarut, struktur zatnya tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut, struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya kita mencampurkan 1 gelas air dengan 2 sendok gula sehingga menghasilkan larutan gula. Nah, karena jumlah airnya lebih banyak daripada jumlah gula dan strukturnya tidak berubah, yaitu tetap cair, maka air kita sebut sebagai pelarut. Sedangkan gula yang jumlahnya lebih sedikit kita sebut sebagai zat terlarut. Kemudian jika kita amati, gula yang semula berbentuk kristal mengalami perubahan struktur menjadi molekuler, sehingga setelah bercampur dengan air, membentuk larutan homogen dan secara kasat mata kita tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik,
larutan elektrolit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak? Penjelasan tentang pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius dari Swedia saat presentasi disertasi PhD-nya pada tahun 1884. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, dalam hal ini, zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion, sedangkan zat elektrolit lemah terurai sebagian, sehingga jumlah ionnya lebih sedikit. Adapun untuk larutan non-elektrolit tidak menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi dan dilambangkan dengan alfa. Untuk zat elektrolit kuat, derajat ionisasinya adalah 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya kurang dari 1 tetapi lebih dari 0. Dan untuk zat non-elektrolit, derajat ionisasinya adalah 0. Selanjutnya mari kita perhatikan ilustrasi gambar perbedaan larutan garam NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, dan larutan gula atau C6H12O6 berikut ini. Garam NaCl merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya akan terion sempurna dengan reaksi NaCl terion menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion menghasilkan 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-, sehingga di dalam larutannya terdapat 10 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk larutan cuka atau CH3COOH merupakan contoh larutan elektrolit lemah yang terionisasi sebagian dalam larutannya dengan reaksi CH3COOH terion menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah, untuk zat elektrolit lemah ini reaksinya adalah reaksi dua arah, di mana CH3COO- dan H+ yang dihasilkan dapat membentuk CH3COOH kembali sehingga tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah seperti ini. Sebagai ilustrasi, misalnya CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6 yang berarti 60%-nya terion dalam larutan, maka jika kita memasukkan 5 partikel CH3COOH ke dalam air, yang terurai hanya 60%-nya saja, yaitu 3 partikel, yang kemudian menghasilkan 3 ion CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga di dalam larutannya terdapat 6 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Untuk 2 partikel CH3COOH yang tidak terion, akan tetap berbentuk molekul CH3COOH. Adapun untuk gula merupakan contoh zat non-elektrolit yang tidak terion dalam larutannya, sehingga jika kita memasukkan 5 partikel gula ke dalam air, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel gula tersebut. Tidak ada ion yang dihasilkan. Berikutnya untuk menguji daya hantar listrik ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti ini. Untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak,
maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampunya terang dan akan muncul banyak gelembung gas. Untuk larutan cuka, karena jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, sehingga nyala lampunya redup dan gelembung gas yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, adapun untuk larutan gula, tidak memiliki daya hantar listrik sehingga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Selanjutnya, zat apa saja yang bisa kita kelompokkan ke dalam zat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, pengelompokan ini bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari di semester 1. Jika kita ingat kembali, ikatan kimia yang membentuk suatu molekul ada yang berupa ikatan ion dan ada yang berupa ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen terbagi menjadi kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, senyawa yang berikatan secara ion tergolong dalam zat elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Untuk senyawa kovalen polar bisa berupa zat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk yang elektrolit kuat, contohnya adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Untuk yang elektrolit lemah, contohnya adalah HNO2, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Adapun untuk senyawa yang berikatan secara kovalen nonpolar akan tergolong ke dalam zat yang bersifat non-elektrolit. Contohnya adalah gula dengan rumus molekul C6H12O6, urea dengan rumus molekul CONH22, dan benzen dengan rumus molekul C6H6. Soal yang pertama, berikut adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Nah, di tabel ini sudah ada 5 jenis larutan berdasarkan nyala lampu dan gelembung gas yang dihasilkan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor. Untuk larutan pertama, nyala lampunya terang dan ada gelembung gas, maka termasuk larutan elektrolit kuat. Untuk larutan kedua, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Untuk larutan 3, lampunya tidak menyala tetapi ada gelembung gas. Nah, ini menunjukkan bahwa larutannya adalah larutan elektrolit lemah. Kemudian untuk larutan 4, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Dan untuk larutan yang kelima, lampunya menyala redup dan ada gelembung gas, maka tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah. Nah, jadi yang merupakan larutan non-elektrolit adalah larutan kedua dan keempat, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal yang kedua, dari suatu eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada data nyala lampu untuk 3 jenis larutan. Yang ditanyakan adalah kekuatan elektrolit yang sesuai dari data di atas adalah. Nah, untuk bahan yang terdiri dari hidrogen klorida dan air, nyala lampunya terang sehingga merupakan larutan elektrolit kuat. Untuk bahan kedua yang terdiri dari gula dan air, lampunya tidak menyala sehingga merupakan larutan non-elektrolit. Dan untuk bahan ketiga yang terdiri dari asam cuka dan air, lampunya menyala redup sehingga merupakan elektrolit lemah. Maka jika kita urutkan, larutan gula memiliki kekuatan elektrolit paling rendah, diikuti dengan larutan cuka, dan yang paling kuat adalah larutan hidrogen klorida.
Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi E, yaitu kekuatan elektrolit HCl lebih besar dibandingkan CH3COOH. Soal yang ketiga, daya uji elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut. Pernyataan yang tepat untuk data di atas adalah, nah jika kita perhatikan seluruh jenis air pada tabel menghasilkan gas sehingga tergolong ke dalam larutan elektrolit. Kekuatan elektrolit dari masing-masing air dapat dilihat dari nyala lampu dan kecepatan timbulnya gas, di mana semakin cepat timbulnya gas, maka kekuatan elektrolitnya semakin besar. Dan apabila nyala lampunya terang, maka larutan tersebut akan tergolong larutan elektrolit kuat. Sehingga jika kita urutkan, yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah air laut, karena nyala lampunya terang dan gasnya muncul dengan cepat. Kemudian diikuti dengan air sungai, yang kecepatan timbul gasnya agak cepat dan lampunya tidak menyala. Adapun yang paling lemah adalah air sumur dan air hujan, karena kecepatan timbulnya gas paling lambat dan lampunya tidak menyala. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi A, air laut tergolong elektrolit kuat. Soal yang keempat, ke dalam air ditambahkan cuka dan alkohol, kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah, nah cuka merupakan zat elektrolit lemah dengan rumus molekul CH3COOH. Nah di dalam larutannya, cuka akan terion sebagian dengan reaksi CH3COOH, terion menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah, ion CH3COO- dan H+ inilah yang menghantarkan arus listrik. Adapun untuk alkohol dengan rumus molekul C2H5OH merupakan contoh zat non-elektrolit. Nah, dalam larutannya, alkohol ini tidak terion sehingga tidak menghasilkan spesi yang bisa menghantarkan arus listrik. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D, CH3COO- dan H+. Soal yang kelima, perhatikan gambar uji daya hantar listrik larutan berikut ini. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit adalah, untuk gambar pertama, nyala lampunya terang dan banyak gelembung gas, maka jelas merupakan larutan elektrolit kuat. Untuk gambar kedua, lampunya menyala redup dan ada gelembung gas, maka merupakan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan ketiga, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka merupakan larutan non-elektrolit. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi B, gambar 1 dan gambar 3. Nah, adapun untuk gambar keempat dan kelima, lampunya sama-sama tidak menyala dan gelembung gas yang dihasilkan sedikit, maka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah.